Shalom, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Senang sekali bisa kembali bersama-sama kita belajar di Bible Study Online CK7. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran kita pada malam hari ini, mari saya ajak Bapak Ibu yang ada di rumah atau masih dalam perjalanan, kita sama-sama menyembah Tuhan. Kita sama-sama meninggikan Tuhan, kita undang hadirat Tuhan, memenuhi setiap kita, sehingga urapan yang daripada Tuhan, hikmat yang daripada Tuhan turun atas kita semua. Supaya setiap apa yang dipelajarkan itu menjadi sebuah rema yang baru dalam kehidupan kita. Mari Bapak Ibu, kita sama-sama nyembah Tuhan. Korea wata shanda kara wata sikika. Kiara la 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 wata shikiko. Kiara la 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 wata shikika. Haleluya. Syukur padamu Tuhan. Syukur bagimu Yesus. Di tempat yang maha tinggi. Glory to God. Haleluya. Terima kasih Bapa. Haleluya. Selain Kau tiada yang lain, hanya Kau milikku di surga. Sekalipun dagingku lenyap, hatiku lelah tak berdaya. Selain Kau tiada yang lain, hanya Kau milikku di surga. Sekalipun dagingku lenyap, hatiku lelah tak berdaya. Ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi nama-Mu di hidupku Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu di hatiku. Selain Kau tiada yang lain, hanya Kau milikku di surga. Sekalipun dagingku lenyap, hatiku lelah tak berdaya. Selain Kau tiada yang lain, hanya Kau milikku di surga. Sekalipun dagingku lenyap, hatiku lelah tak berdaya. Ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi nama-Mu di hidupku Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu di hatiku. Ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi nama-Mu di hidupku Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu di hatiku.
satu di hatiku, Tuhan, tiada yang lain, hanya Kau satu di hatiku. Hanya Kau Tuhan. Oh Yesus, Engkau juru selamat yang hidup selama-lamanya. Haleluya. Terima kasih Kiko. Tiara la la wata shande. Haleluya. Bukan karena kebaikanku, bukan karena fasih lidahku, bukan karena kekayaanmu, Kau dipilih, Kau dipanggilnya. Bukan karena kecakapanmu, bukan karena baik rupamu, bukan karena kelebihanmu, Kau dipanggil, Kau dipakainya. Bila Engkau dapat, itu karenanya. Bila Engkau punya, semua daripadanya. Semua karena anugerahnya diberikannya pada kita. Semua anugerahnya bagi kita, bila kita dipakainya. Bukan karena kebaikanmu, bukan karena fasih lidahmu, bukan karena kekayaanmu, Kau dipilih, Kau dipanggilnya. Bukan karena kecakapanmu, bukan karena baik rupamu, bukan karena kelebihanmu, Kau dipanggil, Kau dipakainya. Bila Engkau dapat, itu karenanya. Bila Engkau punya, semua daripadanya. Semua karena anugerahnya diberikannya pada kita.
semua anugerahnya bagi kita bila kita dipakainya. Semua karena anugerahnya diberikannya pada kita. Semua anugerahnya bagi kita bila kita dipakainya. Bila kita dipakainya. Bila kita dipakainya. Haleluya. Haleluya Yesus. Kami tahu Tuhan, semua itu karena anugerah Tuhan. Semua karena Engkau begitu baik dalam hidup kami. Bukan karena kami hebat, bukan karena kami cakap, bukan karena kekayaan kami atau fasih lidah kami. Tapi semuanya karena perkenanan-Mu Tuhan, karena anugerah-Mu yang begitu melimpah dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dengan apa Tuhan kami membalas semua kebaikan-Mu Tuhan. Dengan memuji dan menyembah, dengan taat dan setia kepada Engkau, dengan hidup kami yang berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Kuatkan dan teguhkan setiap kami Tuhan, supaya kami dapat mencapai garis finish dan melakukannya dengan finishing well. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan untuk malam hari ini. Terima kasih Tuhan untuk puji-pujian yang begitu indah Tuhan. Dan hamba berdoa, biar ini semua menyukakan hati-Mu, menjadi dupa yang harum yang berkenan di hadapan-Mu. Jikalau sebentar lagi Bapa, kami akan belajar sedikit tentang kebenaran firman-Mu. Berbicaralah ya Tuhan, karena kami siap mendengarkan. Pakai mulut bibir hamba Tuhan, untuk menyampaikan semua kebenaran firman-Mu yang ada di Ulangan 9 ini Tuhan. Berikan kami Tuhan, setiap kami telinga seorang murid yang mau dengar-dengaran akan gurunya, yang mau melakukan semua perintah dari gurunya. Terima kasih Tuhan, urapi setiap jemaat-Mu dimanapun mereka berada. Hamba percaya hikmat dan marifat yang daripada-Mu tercurah atas kami semuanya. Terima kasih Tuhan, kami siap mendengarkan firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Shalom sekali lagi kepada Bapak Ibu yang baru bergabung dengan kami pada malam hari ini di Bible Study Online. Nah, pada malam hari ini kita akan belajar mengenai kebenaran firman Tuhan yang terdapat di Ulangan 9, di mana perikopnya berkata orang Israel diperingatkan supaya jangan membanggakan jasanya. Nah, Bapak Ibu, kita mulai saja pembacaan pada hari ini, dimulai dengan ayat yang pertama. Dengarlah hai orang Israel, engkau akan menyeberangi sungai Yordan pada hari ini untuk memasuki serta menduduki daerah bangsa-bangsa yang lebih besar dan lebih kuat daripadamu, yaitu kota-kota besar yang kubu-kubunya sampai ke langit. Suatu bangsa yang besar dan tinggi, orang enak, yang kau kenal dan yang tentangnya kau dengar orang berkata, siapakah yang dapat bertahan menghadapi orang enak? Maka ketahuilah pada hari ini bahwa Tuhan Allahmu, dialah yang akan berjalan di depanmu, laksana api yang menghanguskan. Dia akan memunahkan mereka dan dia akan menundukkan mereka di hadapanmu. Demikianlah engkau akan menghalau dan membinasakan mereka dengan segera, seperti yang dijanjikan kepadamu oleh Tuhan. Di ayat 4 dikatakan, janganlah engkau berkata dalam hatimu, apabila Tuhan Allahmu telah mengusir mereka dari hadapanmu, karena jasa-jasakukah Tuhan membawa aku masuk menduduki negeri ini. Padahal karena kefasikan bangsa-bangsa itulah Tuhan menghalau mereka dari hadapanmu. Bukan karena jasa-jasamu
Atau karena kebenaran hatimu engkau masuk menduduki negeri mereka. Tetapi karena kefasikan bangsa-bangsa itulah Tuhan Allahmu menghalau mereka dari hadapanmu. Dan supaya Tuhan menepati janji yang diikrarkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu, yakni Abraham, Ishak, dan Yakub. Dan ketahuilah bahwa bukan karena jasa-jasamu, Tuhan Allahmu memberikan kepadamu negeri yang baik itu untuk diduduki. Sesungguhnya engkau bangsa yang tegar tangguh. Sampai di situ dulu pembacaan kita pada malam hari ini, di mana ketika seseorang memperoleh atau mencapai sesuatu setelah sekian lama berjuang dan berusaha, maka seseorang itu cenderung akan bersyukur atas kemampuan dan pengorbanan diri sendiri. Orang itu akan menjadi sombong, orang itu akan menganggap dirinya tuh bisa. Pada saat Israel menyeberangi sungai Yordan, mereka segera akan masuk tanah Kanaan dan merebut segala kota-kotanya. Mereka akan menaklukkan setiap raja dan kerajaan-kerajaan yang diperintahkan oleh raja-raja itu. Mereka akan menguasai wilayahnya. Penduduk Kanaan bukan orang yang lemah, Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan. Seperti yang dikatakan, mereka itu orang-orang yang kuat, yang tinggi, yang besar, orang enak, yang ditakuti. Dan banyak orang-orang itu keder, segen, dan udah ciut hatinya kalau melihat orang-orang enak itu. Mereka mendirikan tembok-tembok, bangunan-bangunan yang kokoh, berlapis dan tidak mudah diruntuhkan. Sementara bagaimana dengan bangsa Israel? Mereka yang datang dengan menyerang dan merebut wilayah, mereka itu suatu bangsa yang terkecil, yang tanpa dipersenjatai, yang lemah, yang nggak ada apa-apanya tanpa Tuhan yang menyertai mereka. Dan Israel selama beberapa masa bagaikan bangsa yang tanpa identitas, tanpa wilayah. Mereka cuma berkeliling-keliling di padang gurun selama 40 tahun. Akan tetapi, karena kuasa dan perkasaan Tuhan Allah, mereka dapat menaklukkan bangsa-bangsa di wilayah Kanaan dan mereka bisa mampu menyeberangi sungai Yordan. Kenyataannya adalah selain pemenuhan dari janji Tuhan yang telah diikrarkan kepada nenek moyang mereka, yaitu Abraham, Ishak, dan Yakub, Tuhan menghalau bangsa-bangsa di Kanaan karena kejahatan mereka di hadapan Tuhan. Karena itu, bangsa Israel sama sekali nggak layak untuk membanggakan diri mereka, untuk membanggakan jasa-jasa mereka, dan bahkan untuk berkata bahwa itu semuanya terjadi karena kebaikan mereka. Tuhan ingin setiap umat manusia, setiap kita menyadari keberadaan diri kita di hadapan Tuhan. Jangankan sesuatu yang kita miliki atau kita capai, bahkan diri kita sendiri atau mungkin keluarga kita itu bukan milik kita, tapi sepenuhnya adalah milik Tuhan. Jadi apa yang bisa kita banggakan dalam hidup ini? Kita harus percaya bahwa segala sesuatu terjadi karena kedaulatan Tuhan. Gak ada satu orang pun atau tidak ada satu bangsa pun yang dapat mengagumkan dirinya sendiri selain mengagumkan kebesaran Tuhan di hadapan kita semua, di hadapan manusia. Manusia gak miliki kemampuan apa-apa. Bangsa yang diremehkan, Tuhan yang memampukan bangsa Israel dan Tuhan yang sama akan memampukan kita semua menjadi kuat, menjadi penguasa, dapat menaklukkan negeri-negeri. Tetapi jangan pernah melupakan kasih setia Tuhan sepanjang hidup kita. Jangan pernah memegahkan diri kita di hadapan Tuhan. Karena kita bukan siapa-siapa dan kita bukan apa-apa di hadapan Tuhan dan di hadapan manusia. Selanjutnya di perikop berikutnya di ayat ke-7 sampai ayat ke-28. Ini adalah riwayat tentang kemurtatan di Horeb. Kalau Bapak Ibu ingat pembelajaran kita yang lalu, bagaimana murka Tuhan turun atas bangsa Israel pada saat Musa turun di Gunung Horeb. Kita akan baca sedikit di ayat yang ke-7. Ingatlah, janganlah lupa
bahwa engkau sudah membuat Tuhan Allahmu gusar di padang gurun. Sejak engkau keluar dari tanah Mesir sampai kamu tiba di tempat ini, kamu menentang Tuhan. Di Horeb kamu sudah membuat Tuhan gusar. Bahkan Tuhan begitu murka kepadamu sehingga ia mau memunahkan kamu. Setelah aku mendaki gunung untuk menerima loh-loh batu, aku ini adalah Musa, dan loh-loh perjanjian yang diikat Tuhan dengan kamu, yaitu bangsa Israel. Maka aku tinggal 40 hari 40 malam lamanya di gunung itu. Roti tidak kumakan dan air tidak kuminum. Dan ayat 10 dikatakan, Tuhan memberikan kepadaku kedua loh batu yang ditulisi jari Allah, di mana ada segala firman yang diucapkan Tuhan kepadamu di gunung itu di tengah-tengah api pada hari perkumpulan. Sampai situ saja pembacaan kita. Nah, jika kita lihat apa yang menjadi alasan dari murka Tuhan, yaitu apa yang terjadi di Horeb. Bahwa bangsa Israel membuat patung tuangan lalu menyembah patung itu ketika Musa naik ke gunung selama 40 hari dan 40 malam. Kita baca di firman Tuhan di kitab-kitab yang sebelumnya kita pelajari bahwa salah satu dosa kekejian dari bangsa Israel adalah membuat dan menyembah anak lembu emas, patung lembu emas. Ini terjadi pada saat pertama kali pembebasan dari perbudakan Mesir. Dan pada saat itu juga terjadi lagi pada saat pada saat Tuhan memberikan dua loh batu itu kepada Musa. Dan di atas loh batu itu tertulis perjanjian Tuhan dengan bangsa Israel yang dituliskan dengan jari Allah sendiri. Itu kan sesuatu yang sebenarnya luar biasa. Tapi bagaimana respon bangsa Israel? Mereka justru melakukan apa yang ada di luar ekspektasi Musa. Yaitu bahwa mereka pada saat menunggu, mereka malah menyembah anak lembu emas. Hari ini kita pelajari bahwa satu hal yang penting, dosa penyembahan berhala adalah kekejian. Dosa yang sangat keji di mata Tuhan. Tuhan gak mau, Tuhan gak suka jika umatnya mengaku percaya kepada Tuhan seperti bangsa Israel, tetapi mereka juga dengan waktu yang bersamaan mereka menyembah Allah-Allah yang lain. Dan akibatnya dari penyembahan berhala itu bangsa Israel terancam akan dimusnahkan dan dibinasakan oleh Tuhan karena murka Tuhan yang begitu besar atas bangsa Israel. Maka dari itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita sebagai umatnya kita harus berhati-hati kepada dosa penyembahan berhala. Mungkin saat ini kita nggak menyembah secara langsung anak lembu emas atau patung-patung, kita tidak melakukan hal itu. Tapi jangan sampai ada Allah-Allah lain dalam hidup kita yang kita sembah bersamaan dengan kita menyembah Tuhan. Mungkin kita menyembah pekerjaan kita menyembah hal-hal yang lebih penting dibanding Tuhan di dalam hidup kita anggap itu penting banget Tuhan. Bahkan kita bisa menyembah loh, pada saat kita menomorsatukan anak kita atau suami kita, pasangan kita, istri kita, maka itu menjadi Allah lain dalam kehidupan kita. Hati-hati Bapak Ibu sekalian, karena itu menjadi dosa kekejian. Ingat, yang pertama dan terutama di dalam hidup kita, yang menjadi prioritas dalam hidup kita, haruslah Tuhan kita, Yesus Kristus. Dan jangan menyembah Allah-Allah lain yang ada di sekeliling kita. Janganlah kita membangkitkan murka Tuhan. Janganlah kita menguji kesabaran Tuhan sehingga murka Tuhan turun atas kita. Tapi marilah kita semua hidup dengan taat, penuh, dan setia kepada Tuhan. Mungkin ada masa-masa di mana Tuhan itu lagi nggak menjawab doa kita, belum menjawab doa kita. Masa-masa penantian. Tapi pada saat masa penantian itu, Tuhan justru menguji, apakah kita tetap setia kepadanya? Apakah kita tetap mempercayai Tuhan 100%? Dan saya percaya, pada saat kita taat dan setia kepada Tuhan, Tuhan pasti akan memperhitungkan semuanya dalam kehidupan kita. Tuhan pasti akan menjawab doa kita. Bagian kita, taat setia. Bagian kita, hidup penuh
mengandalkan Tuhan, berserah penuh. Dan saya percaya Bapak Ibu pasti selalu diberkati Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang baik, terima kasih Tuhan untuk malam hari ini Tuhan. Kami belajar Tuhan bahwa Engkau murka jikalau ada ilah-ilah lain dalam kehidupan kami. Kami belajar pada saat bangsa Israel membuat lembu tuangan, patung tuangan, dan menyembah anak lembu emas. Maka murka Tuhan turun, dan bahkan Engkau hampir memunahkan mereka, membinasakan mereka. Kami tahu Tuhan, nggak ada Allah lain selain Engkau. Nggak ada Tuhan lain selain Engkau, Tuhan kita Yesus Kristus. Bapa, ajar kami Tuhan untuk selalu menomorsatukan Engkau di dalam kehidupan kami. Engkau menjadi prioritas yang terpenting dalam kehidupan kami, yang terutama di dalam kehidupan kami. Kami nggak mau Tuhan, Engkau digantikan dengan apapun Tuhan. Kami nggak mau Tuhan menggantikan Engkau mungkin dengan kedudukan, dengan jabatan kami, dengan pekerjaan, bahkan keluarga kami Tuhan. Tapi biarlah Tuhan, kami fokus Tuhan hanya kepadamu. Karena Engkau yang memberikan kami nafas kehidupan. Engkau yang berkuasa dan berdaulat penuh atas kehidupan kami. Bapa, hamba berdoa Tuhan, untuk setiap jemaat-Mu, untuk setiap anak-anak-Mu yang mendengarkan Tuhan Bible Study pada malam hari ini. Kalau pada saat ini, kami mungkin udah mulai gagal fokus, kami udah mungkin mulai tergeser prioritas kami Tuhan, bukan kepada Engkau kembali Tuhan. Pada malam hari ini kami mau bertobat, kami minta ampun Tuhan. Kami mau Tuhan mengembalikan Engkau nomor 1 dalam kehidupan kami. Ampuni Tuhan, kalau mungkin selama ini kami terlalu sibuk. Kami gak punya waktu Tuhan untuk dengar-dengaran akan Engkau. Kami udah gak punya waktu untuk bersekutu dengan Engkau Tuhan. Kami minta ampun Tuhan. Kami mau Tuhan mengembalikan Tuhan. Mengembalikan semuanya Tuhan. Supaya kami tetap Tuhan melekat kepadamu. Karena kami tahu tanpa Engkau kami ini gak bisa apa-apa. Tanpa Engkau kami ini bukan siapa-siapa. Ampuni Tuhan. Ampuni Tuhan. Dan hamba berdoa Tuhan, Engkau juga Tuhan yang mengerti setiap hati jemaat-Mu. Engkau Tuhan yang peduli akan setiap jemaat-Mu. Jikalau mereka mengalami pergumulan, hamba berdoa Tuhan, biarlah Engkau yang menjawab setiap pergumulan mereka tepat pada waktunya. Yang sakit Engkau sembuhkan, yang lemah Engkau kuatkan, yang berbeban berat Engkau angkat beban mereka Tuhan. Bahkan yang susah Engkau hibur. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau berdaulat penuh atas kehidupan kami. Terima kasih Bapa, materaikan firman-Mu Tuhan. Materaikan firman-Mu dalam kehidupan kami. Supaya kami dapat berubah. Dan bahkan Tuhan, iman kami bertumbuh dengan paradigma-paradigma yang baru dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Sebelum kami berpisah, kami rindu untuk menerima berkat yang daripada-Mu. Mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita mengangkat kedua tangan kita. Dan kita siap menerima berkat. Terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa, kasih karunia di dalam anaknya yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus. Persekutuan manis dengan Roh Kudus menyertai Bapak Ibu sekalian. Mulai saat ini sampai Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya. Menjemput kita di awan-awan permai dan bahkan untuk selama-lamanya. Mari kita yang sudah menerima berkat sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat malam.